Siang. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, tenang, ceria. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak minta salah satu dari teman kalian untuk pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Malaikat Allah, kepada diserahkan Tuhan, dunia aku, terangilah, lindungilah, dan aku, amin. Sebelum Pak absen, Pak tanya. Hadir semua? Oke, baik. Sekarang tentang materi kita yang minggu lalu. Oke? Apakah komputer dapat berfungsi atau digunakan jika salah satu komponen komputer tidak ada? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Tidak bisa, karena komponen komputer saling membutuhkan satu sama yang lain untuk menjalankan komputer. Oke, Pak coba lagi yang kedua untuk membawa kita dalam pelajaran hari ini. Sebutkan bagian-bagian sistem komputer yang kalian ketahui. Oke, yang belakang. Perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, interaksi antar perangkat. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Untuk hari ini, dari kompetisi dasar hingga tujuan, kita akan mempelajari tentang perangkat keras. Kompetisi dasar kita untuk hari ini menjelaskan pertama, siswa mampu mengetahui dan mengenal perangkat keras. Yang kedua, siswa mampu membedakan perangkat keras berdasarkan input, prosesor, output, dan storage. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perangkat keras beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Siswa mampu memahami perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Yang ketiga, siswa mampu memahami komponen penyusun perangkat keras. Ada yang tahu tidak perangkat keras? Ada? Oke, jawab. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori dan penyimpanan atau storage. Sekarang, Pak masuk ke materi tentang perangkat keras. Oke, pengertian perangkat keras. Bisa lihat? Oke, bisa baca? Oke. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras itu ada dibagi 4 fungsi dia. Yang pertama, perangkat masukan atau kata lain input. Yang kedua, perangkat keluaran atau kata lain output. Yang ketiga, perangkat pemproses, kata lainnya prosesor. Yang keempat, perangkat memori atau penyimpanan, kata lainnya storage. Perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah data ke komputer untuk diolah. Sekarang jenis-jenis perangkat masukan. Yang pertama, mouse. Ada yang tahu fungsi mouse? Mouse atau mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Oke. Mouse merupakan piranti penunjuk yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur
posisi kursor di layar komputer, serta mengeksekusi perintah. Oke, jenis perangkat masukan yang kedua, keyboard atau papan tombol. Alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer dan memberikan perintah. Yang ketiga, perangkat masukan yang ketiga, scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Oke, kita lihat lagi. Perangkat yang keempat, joystick atau tuas kontrol. Merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik seperti tuas bergerak segala arah. Oke, yang kelima, perangkat masukan mikrofon atau mikrofon. Pernah lihat? Oke, mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Oke, ini jenis-jenis perangkat masukan. Yang terakhir ini webcam. Ada pernah lihat tidak webcam? Di mana? Oke, merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Sekarang kita masuk ke perangkat pemproses atau prosesor. Oke, pemproses ini terdiri dari banyak komponen. Kita lihat komponen apa saja. Yang pertama, unit pusat pemprosesan atau Central Processing Unit dengan singkatan CPU. Yang kedua, Random Access Memory, itu RAM. RAM ini tugasnya menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Mereka berkaitan dari CPU, RAM. Sekarang Random Only Memory, yaitu ROM. Memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Oke. Sekarang kita bagian perangkat output, itu perangkat keluaran. Oke. Perangkat keluaran adalah perangkat yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa merupakan tampilan layar monitor. Pokoknya dia menghasilkan, di bagian perangkat keluaran. Ini. Yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker. Pernah lihat tidak ketiga perangkat ini? Pernah. Lihat, layar monitor fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data komputer. Printer untuk mencetak hasil cetakan. Speaker untuk menghasilkan suara. Sekarang kita ke perangkat penyimpan sekunder atau storage. Perangkat penyimpanan sekunder diantaranya yang pertama hard disk drive, singkatan HDD. Hard disk adalah media penyimpan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Ini solid state drive, SSD. Dia pokoknya inovasi dari hard disk. Hard disk itu penyimpanan lama. Dia di komputer tua, itu namanya hard disk. Kalau yang terbaru sekarang namanya SSD, solid state drive, sama modelnya. Sekarang flash disk, kalian tahu tidak flash disk? Pernah lihat? Flash disk atau biasa disebut USB flash drive, berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Dia bisa simpan, kita bawa kemana saja, mau tusuk di mana. Dia, itu kehebatannya flash disk. Sekarang tentang spesifikasi perangkat keras. Spesifik perangkat keras itu, kalau kita mau
cek, contoh, Pak punya laptop ini. Kita mau cek RAM itu berapa, hard disk, dia punya perangkat kerasnya ada dalam. Perangkat keras masukkan proses yang ada dalam laptop. Nah, ini langkah-langkah cara ceknya. Kalau dia punya sistem operasinya menggunakan Windows 10, ini langkah-langkah cara cek. Bisa lihat? Oke. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Sekarang, bentuk dalam kelompok. Minimal dalam satu kelompok itu 5 orang. Oke, sekarang duduk dalam kelompok. Jangan terlalu berisik, pelan-pelan, angkat meja, gabung. Oke, silakan duduk dalam kelompok. RAM. Oke, lihat baik-baik ya di lembar pas tadi itu yang Pak bagi tugasnya tuh. Ada yang kurang mengerti, belum paham? Paham semua? Oke. Lihat buat dia punya rangkuman. Bisa sini, buat sini, di samping sini. Buat dia punya rangkuman dari kalian buat ini, kalian gambar, dia punya rangkuman, kesimpulannya apa, itu kesimpulan buka perasaannya kalian itu bagaimana selama kalian mengerjakan menempelkan gambar. Oke. Oke, sudah? Ya, presentasi dari kelompok pertama. Oke, maju. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama kelompok kami Hardis. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, menjelaskan tentang nama perangkat dan fungsi dari perangkat harddisk. Yang pertama adalah printer. Fungsi dari printer adalah mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. 2. Mouse. Menggerakkan printer, menjalankan program, dan memilih objek. 3. Scanner. Berfungsi untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Yang keempat, prosesor. Berfungsi untuk memproses keluar dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Kelima, RAM. Menyimpan data terkait sistem operasi, aplikasi, atau program yang tengah beroperasi. Yang keenam, monitor. Berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Yang ketujuh, barcode reader. Berfungsi untuk membaca barcode yang tercetak, mengubah tersebut menjadi data elektrik, dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Yang kedelapan, VGA card. Berfungsi untuk memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer.
Yang kesembilan, speaker. Berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara. Rangkuman. 1. Printer adalah bagian dari output, sedangkan mouse bagian dari input. Kesimpulan. Kami bisa membuat kesimpulan karena kami sudah bisa mengenal bagian-bagian perangkat keras dan fungsinya. Ungkapan perasaan kamu setelah mempelajari materi pengenalan perangkat keras melalui percobaan gambar. Kami merasa senang karena kami sudah bisa mempelajari tentang perangkat keras dan fungsinya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Siapa ini? Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan duduk. Ya, kelompok selanjutnya. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penjelasan yang pertama yaitu tentang gambar dan fungsi gambar tersebut. Yang pertama adalah printer. Fungsinya adalah mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Gambar yang kedua adalah mouse. Fungsinya adalah mengerjakan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. Gambar yang ketiga adalah scanner. Fungsinya adalah memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat membaca optikal data reader. Gambar yang keempat adalah prosesor. Fungsinya adalah memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Gambar yang kelima adalah RAM. Fungsinya adalah menyimpan data terkait sistem operasi, aplikasi atau program yang tengah beroperasi. Gambar yang keenam adalah monitor. Fungsinya adalah menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Gambar yang ketujuh adalah barcode reader. Fungsinya adalah membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik, dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Gambar yang kedelapan adalah VGA card. Fungsinya adalah memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan dalam komputer. Gambar yang terakhir adalah speaker. Fungsinya adalah menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara. Penjelasan yang kedua adalah rangkuman. Yang pertama, perangkat masukan atau output, yaitu mouse atau fokus dan scanner. Yang kedua, pemroses, yaitu CPU atau prosesor dan RAM. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output, yaitu monitor, printer, dan speaker. Penjelasan yang ketiga, ungkapan perasaan kami setelah mempelajari materi pengenalan perangkat keras melalui percobaan gambar. Perasaan kami adalah senang, karena kami dapat mengetahui lebih banyak tentang perangkat keras, terlebih khusus printer. Yang terakhir adalah, kesimpulannya adalah, kami sudah dapat mengetahui bagian-bagian dari perangkat keras, yaitu printer beserta fungsinya. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, ada tanggapan? Oke, silakan duduk. Oke. Berarti banyak yang kalian mengerti, ada yang juga lumayan juga belum mengerti, tapi tidak apa-apa. Ada yang salah tempel, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu nama gambar, fungsinya tidak apa-apa. Yang penting kalian memahami
melihat gambar, oh tahu ini namanya. Itu juga orang tuanya juga ada yang tahu juga, oh ini bagian perangkat masukan, ini juga perangkat keluaran. Oke. Kesimpulan juga bagus, tanggapan juga bagus. Sekarang kegiatan kita hari ini untuk pelajaran tentang informatika telah selesai. Nanti kita ketemu pertemuan berikut tentang perangkat lunak. Untuk berkaitan dengan perangkat keras tadi itu yang gambar, masukan, output, itu supaya kalian punya wawasan untuk bisa mengetahui di kehidupan kalian. Kalau orang tanya, ini apa? Kalian tahu. Ini termasuk apa? Ini alat apa? Supaya kalian tahu. Sebelum kalian meraba komputer, meraba laptop, kalian sudah tahu fungsi dan apa isi dalamnya. Mengerti? Oke. Kesimpulan hari ini kalian sudah paham tentang bagian-bagian perangkat keras. Sekarang Pak akhiri Pak punya pelajaran. Sekarang kalian tahu. Sudah selesai. Terima kasih. Keluar, pamitan, satu siswa untuk isi doa untuk mengakhiri pada tangan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami. Ya Tuhan, kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, lindungilah kami dalam perjalanan. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin.